sesuatu hal itu nggak akan kita tahu baik maupun sebaliknya tanpa kita benar-benar menuju ke sana. Ya. Jadi mendingan kita cepat memulai pada satu titik yang jelas ketika kita membaca peluang. Suatu contoh kambing bur dan cross sendiri juga seperti itu. Ya. Cross dan bur katanya seperti apa, kalau kita nggak memang benar-benar menuju ke sana, kita nggak akan tahu yang sesungguhnya. Intinya kita cepat melakukan satu tindakan dengan teori-teori yang udah mereka kita semua tahu untuk tahu yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peternak Indonesia. Kali ini sahabat sapi dolan kandang lagi ke kandang tunggak semi. Kandang semi ya? Oke, siap. Nah, ini dengan Mas Nanang nama Mas Satrio atau mana? Mas Nanang mawon. Sama saja. Ini saya udah lama nggak kesini Mas Nanang ya. Dulu masih kandangnya belum segini. Sekarang kandangnya udah kayak PT ini Mas. Nggih, aku kangen ya naro sampean Mas. Suwiraro. Dulu pertama kali tahu kambing bur di Malang, kandang pertama yang saya main itu di sini. Saya dulu Mas Satrio itu paling aktif gencar untuk di kambing bur ya Mas. Saiki lemes. Enggak patek gencar nih. Gencar naik kandang ae. Soalnya dulu masih awal-awal masih itu ya Mas, memperkenalkan Mas ya. Memang dalam rangka memperkenalkan, sing jelas tidak mudah. Iya. Setelah sudah sama-sama kenal, maka kita ya ambil posisi yang lebih pas. Jadi kita nggak perlu melulu mengenalkan, melainkan kita action. Jadi benar-benar kita turun, ya kita mendampingi mereka para pemula menunjukkan sesuatu yang semestinya. Nah ini kalau saya lihat beberapa di postingannya Mas Nanang ini di kandang tunggak semi sih sering kumpulan juga Mas ya untuk. Saya rutin setiap tanggal 1 malam tanggal 2 itu ada istilahnya kumpulan rutin lah anggota komunitas kami. Yeah. Jadi ya kita santai ngopi setiap tanggal 1 itu rutin. Sekitar 5 sampai 60 anggota itu nggak semua lah. Intinya kita cuma dari mereka yang memang mampu dan terjangkau untuk menuju ke tempat kami. Itu rutin. Memang ada pertemuan ya? Iya, kita adakan narisan lah untuk semacam sambil kita membahas apa yang perlu kita tahu dari urusan perodusan, intinya seperti itu. Mereka sama sharing pengalamannya, mereka kan jelas berbeda-beda. Jadi kita kumpul setiap tanggal 1 itu di tempat kami, nggak pernah kemana-mana, selalu di sini. Alamatnya ditulis lagi Mas Nanang, alamatnya di sini mungkin? Alamat saya di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Desa Setonorejo, Dusun Demangan, RT 04 RW 05. Nomor HP Mas Nanang? 085 655 734 881. Ini sambil jalan-jalan gitu ngeliat gak? Monggo. Kita lihat. Nah ini kandang baru di Mas Nanang, kesini dulu belum seperti ini kandangnya. Ini baru atau Mas Nanang? Ini masih beberapa bulan terakhir kita restorasi biar volumenya lebih. Ya memang speknya kambing kan macam-macam, jadi kita lebih memperhatikan ada usia dewasa, ada kambing bakalan, jadi tempatnya berbeda-beda. Konsepnya apa Mas kandang ini Mas Nanang? Konsep minimalis. Minimalis. Santai nggih. Minimalis. Konsepnya santai. Ini kita dari kandang dulu ya mungkin Mas Nanang ya. Kandangnya ini yang ini sama ini beda tadi ya Mas Nanang ya? Dia mempunyai tinggi yang berbeda dari dasar geladakan ke atas itu kita mempunyai ketinggian yang berbeda dari kambing yang dewasa sama di bawah usianya di bawahnya. Yang ini yang sebenarnya untuk kecil ya Mas Nanang ya? Kita pakai yang kecil, paling kecil kita pakai 40.
Oh, Jadi 40, dari oh, kaki sampai ke dagu sebelah bawah lehernya itu 40. 40. Kalau yang dewasa Mas Anang? 40 45 maksimal. 40. Jadi 40 itu kita pakai minimal, 45 itu maksimal. Artinya gini. Di gon tinggi 40 itu kambing kecil juga bisa. 40 ya. Ketika kambing besar lebih mudah. Ya. Kita menyesuaikan kambing yang agak besar maka kita kasih 45. Jadi nggak sampai 50 Nggak sampai terlalu tinggi. Jadi kita mengutamakan kambing ini berdiri aja udah bisa makan. Nggak repot-repot manjat istilahnya seperti itu. Dan dilihat kan enak. Kalau di sini Mas Anang, untuk pakannya gimana Mas Anang sekarang? Masih sama seperti yang dulu jenengan pertama kali datang, kita tetap pakai konsentrat. Jadi kita bikin konsentrat, setelahnya kita kasih serat. Kita kasih makannya tetap 2 kali dalam 1 hari, pagi sama sore. Kita pakai konsentrat dulu. Konsentrat ini kita campur sama pakan kering juga sih, kita pakai tumpi. Tumpi ya. Jadi untuk mengurangi kebutuhan hijauan, memang kita nggak seberapa banyak punya hijauan, jadi kita kasih tumpi barengan sama konsentrat. Setelahnya kita konsentrat habis baru kita kasih serat hijauan. Itu pagi Mas. Itu sore. Kalau pagi kita pakai serat kering sama konsentrat aja. Seratnya pakai itu tadi ya, apa tumpi tadi ya kalau pagi? Saya pakai tumpi, jadi saya pakai serat yang paling murah. Karena kebutuhan kita memang serat. Kalau nutrisinya pakanan penguat kita sudah pakai konsentrat. Dari konsentrat tersebut. Konsentratnya kayaknya buat sendiri Mas Anang ya? Saya lihat di Facebook Mas Anang. Alhamdulillah konsentrat kita produksi sendiri. Kebutuhan konsentrat kami juga udah lumayan banyak. Kisaran 8 sampai 10 ton 1 bulan. Itu memang untuk dijual bebas atau gimana Mas Anang? Konsentrat? Kita nggak jual konsentrat, jadi awalnya kita memang kita pakai sendiri. Semakin kesini komunitasnya kan lumayan, semua mereka punya kambing yang harus kita kasih konsentrat konvensional, nggak mungkin karena populasinya mereka juga lumayan nggak sedikit. Akhirnya mereka minta, jadi mereka anggota kami khususnya yang tadi Mas Anang, yang kumpulan tadi yang ya? kita bikin kumpulan tadi termasuk yang memakai konsentratnya ya anggota kami. Kita belum mampu produksi sampai kita jual keluar dan sebagainya. Belum ya Mas Anang, kita prioritas sama sirkulasi kandang kami masing-masing, sambil kita benahi sedikit demi sedikit sambil kita jalankan. Jadi untuk pakannya di sini 2 kali Mas Anang ya? Nah seperti ini kan konsentrat, jadi kita pakai konsentrat. Konsentrat ini kan campurnya kan ada tumpi, jadi di samping konsentrat kita kasih serat keringnya termasuk tumpi tersebut. Tumpi guling gitu. Ini hamil Mas Anang yang ini? Nggih, insya Allah 1 bulan nggak sampai itu melahirkan. Ini teman-teman bulat sekali. Ini FB Mas Anang? FB itu generasi lama. FB kode grey itu. Jadi bener-bener kambing lama sekali, udah 11 kali beranak ini. Kambing itu masa aktifnya sampai berapa sih Mas? Berapa kali? Ya tergantung bagaimana kita merawat, kenyataan ini sampai 11 kali mampu. Nah ini teman-teman 11 kali masih bisa beranak. Ini berarti ke berapa Mas Anang? Ini ke-12. Ke-12 ya? Cuma mereka memang mempunyai beberapa yang kurang maksimal ya, secara usianya memang sudah tua. Termasuk ini susunya udah nggak produksi. Jadi ketika kambing cempenya lahir, maka kita langsung kita kasih kolostrum, kita pakai susu formula. Maaf Mas Anang ya, kalau susunya kan udah nggak bisa Mas Anang ya, kenapa kok masih dipertahankan Mas Anang? Ya katanya kambing bur itu kambing bagus. Maka ya kita pertahankan untuk citaan aja. Yang penting anaknya masih bagus ya Mas Anang? Anaknya insya Allah ini nggak ada masalah sama sekali. Cuma memang produksi susunya nggak ada saat ini. Karena usia tadi Mas Anang ya? Bisa jadi karena faktor usia yang sehingga ya wes ini induk kita pelihara sampai mereka nanti istilahnya nggak layak untuk produksi mungkin. Alhamdulillah sampai sejauh ini kambing ini juga sehat, nggak ada masalah. Ini teman-teman. Tapi sebenarnya kok itu Mas Nanang gede ya susu ini sebenarnya? Itu susu-susu yang memang susu-susu andungan, jadi itu bukan susu produksi yang istilahnya sehat bisa diminum, bukan. Itu susu-susu lama yang kebetulan itu kan ambingnya memang rusak ambingnya rusak, memang tidak mampu kita keluarkan, yang sehingga yuk kita biarkan sampai itu susu lama. Intinya itu susu-susu lama yang udah nggak layak kita kasihkan. Oke Om. Terus kalau berarti di sini air minum tersedia terus ya Om, karena pakannya kering tadi?
Sebetulnya air minum kita sediakan terus. Memang kebutuhan air itu penting, bahkan itu kebutuhan pokok. Cuma ketika kita kasih pakannya kering seperti ini kan mereka air itu memang benar-benar sangat penting. Meskipun kambing itu ketika kita kasih pakan yang cenderung basah, mereka juga butuh air, tapi kesukaannya mereka sama air itu jelas kurang. Apalagi kita pakai pakan kering gitu loh, Mas. Kalau kering biasanya sering ya, Mas? Bahkan mereka memang ini air memang kebutuhan sehari-hari, nggak ada ini. Kan kadang beberapa peternak tradisional jarang dikasih air minum, Mas. Nah, kalau kita ngomongkan kebutuhan khusus kambing itu ya termasuk makan sama minum. Ya. Maka air minum itu kebutuhan pokok, itu penting. Oh, terus kalau di sini sistem kawin masih sama kayak dulu? Masih sama, jadi kita sistem kawin memang kita kawinkan manual. Kita nggak pernah ngasih kawin jantan atau induk kami itu secara koloni, karena kita sangat membutuhkan pejantan kami. Dalam arti pejantan kami saat ini dibutuhkan sama banyak anggota kami sendiri. Ya. Artinya kita butuh performan atau kekuatan kambing power itu yang benar-benar. Kalau kita koloni kambing ini cenderung kalau dalam birahi itu ada waktu 2-3 hari, maka dalam 3 hari itu kawin terus jantan. Lemes ya Om bikin jantan pengaruh dan kebutuhan kita untuk kawin ini banyak sekali. Induk yang kita kawin itu ratusan. Jadi di sini untuk jantannya ada berapa ekor Om? Saat ini di kandang kami ada 4 yang ready. Yang awalnya ada 6 itu yang satu sakit. Yang satu lagi kita taruh di kandang mitra. Kandang mitra. Saat ini yang ready 4 ekor. Bisa kita lihat Om ya untuk. Monggo. Ini yang khusus FB ya Om ya? Yang 4 nih. FB semua. Nah, ini termasuk SO. Ini galurnya SO. SO rekor Burja nih. Oh, dari kambing Burja Om ya. Ini bulut-bulut. Ini terus yang satunya Om? Yang satunya ini ada kodenya, masih kita lupa kodenya, kita kasih istilah ini PF. PF. Ya. Ada kodenya di catatannya. Cuma namanya kita sebut di sini PF. Buat itu ya, biar mempermudah recordingnya. Kita memang mencatat dari semua yang kambing yang di sini kan semua produksi saya sendiri. Jadi kita tahu dasar dari pejantan saya yang mana. Itu cuma istilah. Jadi kambingnya kita ini kambing ABC di sini untuk menyebut istilah untuk genetik selanjutnya. Biar nggak inbreeding itu ya Om ya, termasuk. Karena itu penting juga untuk meningkatkan kualitas kambing crossbur atau genetik. Kita kan ngomongkan, ada yang ngomong ini F, filial, artinya itu ada F1 dan seterusnya. Dari ilmu genetik sendiri kita kan wajib menyilangkan. Karena temanya aja kita menyilangkan, artinya kita nggak pakai pejantan yang sama gitu loh. Maka pejantan di sini semua berbeda. Kalau yang sini-sini berarti yang apa Om? Yang ini meliputi, ini sebelahnya ini F1, selebihnya ini lokal. Yang semakin ke sana karena materi kita cross sama lokal itu yang paling banyak. Cross sama lokal. Kalaupun ada induk F1 dan seterusnya itu nggak lebih banyak daripada induk lokal atau cross. Karena kita memang garap di genetik bawah. Iya. Apa yang mudah diserap pasar Om? Iya, di samping itu nilai kita untuk memulai kambing bur itu bisa kita mulai dengan bahkan modal yang nyaris sangat sedikit sekali. Saya kan kambing bur katanya kan mahal gitu loh. Ya memang mahal, ini kita timbang pun kan harganya jauh lebih mahal daripada kambing yang lokal ya. Udah ada nggih, ini BR, ini pejantan lama ini. Paling besar banget. Ini yang dulu ikut ekstrim ya Om ya? Nggih, kalau bobotnya nggak seberapa banyak. Hampir 198. 98 ya. Ini kambing untuk kawin. Soalnya buat ngawin ya, kalau berat banget nanti itu. Ini breed BR. Ini BR yang ini. Oh, yang sebelahnya itu RO, itu bisa generasi. Di sana Om. Nah, ini satunya. Ini masih muda ini. Oh, ini masih muda. Berapa umur berapa Om ini? Kalau begini 14-15 bulan kalau nggak salah ini. Wah, tapi udah besar nih. 14-15 bulan ini. Ini anak daripada ini cucunya induk sing tadi itu. Oh, yang tadi ya. Ibunya ini ialah anaknya kambing itu. Ibunya ini kambing. Udah cucunya ya? Ini udah cucunya. Ini. Oke, lanjut lagi. Oh, mungkin sedikit gambaran Om, kayak kan kalau biar mengulang lagi lah Om ya. Perbedaan FB, bur FB ya, bur FB, terus bur F sama yang cross itu gimana Om?
Perbedaan secara fisik bisa kita semua tahu. Jadi secara fisik perbedaannya nggak bisa kita baca secara signifikan. Berarti kita membedakannya dari mana? Dari kita harus tahu pencatatannya, silsilahnya kita harus tahu. Kita mencatat dari satu ekor seperti ini katakanlah. Ini karena kita tahu ini dari jantan kami yang mana, dari induk apa. Yang sehingga kita bisa ngomong iya ini ialah F1. Oh ini F1. Ini F1. Ya F1. Jadi Pak tetap kalau melihat tetap dari recording ya. Saya pribadi nggak bisa melihat kambing dari kasat mata. Fisik nggak bisa? Nggak bisa. Saya istilahnya nggak bisa melihat ini F berapa dari apa yang kita lihat. Jadi kita benar-benar mencatat, artinya produksi kambing yang di kandang kami semua ini produksi kami. Iya. Jadi kita tahu dia siapa. Nah seperti ini. Ini F2, yang lainnya itu cross. Yang 2 ekor itu cross, yang 3 ekor itu cross. Cross itu berarti belum F ya Om? Belum, menurut saya cross itu bukan kambing F. Cross itu mempunyai kualitas di bawahnya. Iya. Sedangkan F1 dan seterusnya itu maka kita harus mencatat, kita harus tahu silsilahnya. Berarti itu menurut saya seperti yang itu, jelas jantannya ya Om ya, FB dari baru bisa disebut F ya. Ya, kalau ini mungkin yang anak-anak dari F ya berarti kalau cross, bener nggak Om? Ini anak F dari F itu saya sebutnya cross. Cross ya. Kalau yang jelas baru disebut F ini. Baru kita ngomongkan F1 dan seterusnya, maka kita membaca dari pejantan kami dengan galur tersebut dan induk lokalnya apa. Setidaknya kalaupun kita pakai induk lokal semua produksinya F1. Tapi sebenarnya agak terlihat Om ya. Misalnya kayak gini F2 lebih. Ya ini kebetulan enak, warnanya enak, tapi kenyataannya kan banyak F2 dan seterusnya fenotip warnanya nggak seperti ini. Iya ya. Tapi kalau dilihat dari yang tadi, yang ini ya F1 ya. Ini F1 burawa ini. Ya, ini sama ini kan memang agak bulat yang ini. Itu bisa nggak? Misalnya kita dari kalau saya sendiri tetap nggak bisa karena ini F1 saya sendiri, yang di sini kan ya bulat-bulat. Oh, tetap ada faktor perawatan atau pakan ya Om ya? Di samping kalau kita ngomongkan bulat secara fisiknya, kambing F1 yang kita rawat dengan bagus, dengan fenotip warna yang bagus, itu bahkan kambing ini kita sebut F2 dan seterusnya, mereka nggak ngomong saya sebenarnya ini enggak. Maka kambing itu nggak bisa kita nilai dari yang kita lihat fisiknya secara fisik. Nggih. Ini masih lihat mana Om? Coba ini. Ini yang ini F1 semua Om? F1 semua ini. Lah ini kan F1 tapi lebih bulat dari yang F2 tadi Om ya? Itu yang dimaksud ya maksudnya? Jadi perawatannya F1 itu ketika ini F1 semua ini. Ini F1 tapi lebih ini bulat Om. Ini F1 semua. Ketika ini nanti kepalanya coklat, bahkan kambing ini jenengan ngomong ini F2 atau F3. Beberapa dari mereka yang nggak tahu bahkan muni iya. Karena tapi memang bulat ya Om ya. Ya ini secara fisiknya kambing ini, kepalanya kambing ini kita taruh di sini. Iya. Jenengan saya kasih tahu ini F berapa, ini F2, jenengan pasti percaya. Oh iya. Nah, makanya ini nggak bisa kita terawang seperti itu, nggak bisa. Secara fisik nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa. Saya melihat kambing dari fisiknya, wah ini F2, ini F3, ini F4, ini FB, saya nggak tahu. Maka ini dari silsilah yang bagaimana, baru kita harus punya dasar yang jelas, intinya seperti itu. Ini semua F1, itu semua F1, ujung sana itu semua F1. Kalau F1 biar bisa besar belut ini ada tip nggak sih Om? Kok? Ya tetap kan perawatan. Jadi kebutuhannya kambing ini selain makan, minum, terus yang dimakan apa kan seperti itu. Jadi selain itu faktor yang jelas faktor perawatan apa yang kita kasihkan itu berbanding lurus sama apa yang mereka akan terjadi pada mereka. Untuk menjadikan induk ini sampai seberapa besar itu tergantung bagaimana kita merawatnya. Om, kalau usia segini itu udah kawin belum sih Om yang ini Om? Ini bobot yang minimal di 30 kilo di sini udah kawin semua. Oh, ada standarnya ya untuk kawin? Enggak, kalau di kami kita ngawinkan induk itu minimal untuk F1 bobot di 30 minimal sampai 35. Artinya usia secara usia 10 minimal 10 bulan sampai 1 tahun. Iya. Itu meliputi bobot 30 sampai 35. Di bawahnya itu kita nggak kawinkan. Misal bobot udah 30, usia masih 10 bulan udah bisa kawin? Udah bisa kawin, usia 10 bulan bobot minimal 30 kita kawinkan. Tapi kalau misal pertanyaan Om ya, udah umur 1 tahun bobot nggak 30 gimana Om? Ya itu kita kembalikan lagi. Berarti kambing ini mempunyai usia yang udah lanjut, tapi kok masih kecil.
sebelum kita bahas ini waktunya kawin apa belum, maka kita bahas saja bagaimana merawat kambing sampai minimal usia 1 tahun itu setidaknya nggak kurang 35. Karena itu berarti ya kita kawin kan nggak apa-apa, itu hak mereka semua. Tapi untuk menciptakan induk yang menurut secara saya sendiri untuk agar kambing ini ya lumayan nggak kecil, maka kita prioritas di bobot minimal 30. Kalau usia 1 tahun bobot di bawah 30, bisa kita simpulkan berarti perawatannya kambing ini kurang maksimal. Itu yang lebih penting, nggih. Ini minimal bobot di kami yang kita kawinkan 30. Om, maaf Om ya, untuk rank harga, info harga berapa Om? Misal ini ya, dengan bobot-bobot segini sudah kawin sampai berapa sih Om? Yo kisaran 3,5-4 juta lah. 3,5 sampai 4 juta ya? Insya Allah itu harga, contoh harga ya, secara spesifikasi dan usia kambing. Jadi kita bisa mengeluarkan kambing nih nggon kisaran 3,5 sampai 4 juta itu usia 10 sampai 1 tahun, bobot minimal 30-35 yang mereka udah kawin. Itu F1 ya Om? F1. Ini teman-teman, ini F1-nya di Pak Nanang ini bulat sekali. Ini semua produksi kami sendiri. Termasuk yang ini Om ya? Ini semua ini F1. Kalau ini udah di atas 30 ya Om kayaknya? Ini udah up semua kalau. Udah induk nih? Belum, ini masih darah semua. Darah tapi bobot. Induknya itu loh yang kurus satu itu malah induk itu. Itu? Kalau yang lainnya ini udah masih doro semua ini. Kalau itu yang tadi Om ya, termasuk perawatan mungkin ya Om? Itu suatu contoh bahwa ada mereka dari kami pun yang memang merawat kambingnya kurang. Nah ini suatu contoh secara fisiknya, ini kambing yang kami rawat sendiri. F1 gini, jadi memang F1. dari fisik nggak bisa teman-teman ternyata, karena nggak bisa. Bulat. Kalau dari fisik kadang ya bisa ternaikkan ya F-nya Mas. Maaf ini. Intinya gini, secara garis besarnya. Jenengan bisa lihat kambing F1 kami ini ketika mempunyai fenotip warna yang bagus, merah gitu ya kepala. Bahkan kambingku ini jenengan kasih tahu ini F berapa kan manut, kambingnya manut. Oh ya nggak bisa ngomong ya? Iya saya F1 ya F1 nggak seperti itu, makanya ketika F1 dan F2 dan seterusnya itu mampu kita lihat dari fisik. Kalau saya sepakat saya nggak bisa. Kalau F1 sendiri kita rawat dengan bagus, dengan fenotip warna yang bagus, kambingnya awak dewi ini mampu disebut apa saja. Ya. Makanya kita ngomong kalau cross dan bur ini perlu dipahami benar untuk menjaga sirkulasi sampai kita nanti ke hasil-hasilnya pemasaran. Jadi biar tidak ada masalah. Oke, kita lanjut yang sana Om. Terus itu Om, yang katanya harga kilo-kilo itu apa Om? Kita jual F1 sama F2 jantan itu kita timbang. Itu yang buat daging itu Om? Untuk daging. Yang kilo. Kebetulan contohnya nggak ada Om ya? Jantannya ada seekor kecil sama yang paling ujung itu. Ada ya contohnya? Kemarin baru kita kirim, nggih. Oh ya, tadi ada yang F2 ini. Kalau F2 ini grade-nya kayak gini sampai berapa Om? Untuk info aja lah. Kisaran 6,5 juta, 6,5 lah per ekor. 6,5 juta ya. Memang karena ini untuk tujuan apa? Iya memang grading up. Grading up. Dari filial sendiri F2 untuk mentingkatkan menjadi F3 dan seterusnya dengan pejantan yang jelas. Dalam arti seperti itu. Betina memang lebih mahal ketika kita ngomongkan kambing crossbur, apalagi untuk genetik bawah. Iya. F1 dan F2 itu untuk kapasitas potong kenapa? Karena jantan untuk F1 dan F2 itu untuk grading up kambing lokal sendiri saya pastikan juga nggak akan lebih bagus daripada kambing materi lokalnya. Jadi tetap kita pakai genetik yang murni. Kalau ada mereka atau dari bolo-bolo setidaknya pakai genetiknya F3 minimal. Oh minimal F3 ya? Insya Allah itu nanti untuk istilahnya memenuhi kebutuhan kambing lokal yang kita grading up dengan F3 itu mampu mempunyai pertumbuhan pedagingan yang lebih bagus yang jelas daripada kambing lokal yang kita kawinkan sama lokal atau sama F1 dan F2. Kita pakai genetiknya minimal F3 dan seterusnya. Itu kalau kita pakai cross yang kita serang kambing daging. Kita nggak bisa ngomong ini F1 dan seterusnya, nggih. Yang mana Om? Ini. Oh, ini ya? Nah, ini F1. Bulat ini. Ini bobot 19 kalau nggak salah tadi. Kalau ini kali berapa Om misalnya? 80.000. Oh 80. Ini ya yang disebut kambing berdaging. Ini F1 yang ini. Ini F1 jantan. Umur berapa Om kayak gini Om? Ini hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Hampir 4 bulan. 19 kilo kali 80 ya Om ya tadi ya? Nggih. Nah, ini bulat. Kalau ini bukan timbangan Om ya? Ini ya kita timbang untuk tahu
pertumbuhannya. Oh, untuk tahu pertumbuhannya. Ini bobot 32, usia 5 bulan tanggal 3 kemarin. Ini FB. Wah, banyumu ngombe enak, enggak iso ngombe. Oh ya. Oh, ini yang FB Om ya. Memang beda teman-teman. Kirain kiloan nih, kalau kiloan seperti ini semua F1, ini F1, ini ya. F1, ini betina. Kalau bakalan yang agak kecil gini sampai berapa Om? Ya kisaran seperti ini, bobotan ini kan 27 kilo, 28 paling ya sekitar 2,5, antara 26, 27. Nah, seperti itu nggih. Kalau yang ini tidak boleh, ini teman-teman ini FB teman, ini 5.000 tidak boleh. Untuk permajaan karena emang induknya udah tua. Iya ya. Untuk permajaan yang tadi Om ya. Yang tadi. Imboknya udah usianya udah lumayan. Terus itu Om ada nggak contoh F3 Om? Jantan F3 atau F3 mungkin yang jantan, katanya minimal F3 buat jantan itu F3 ini no. Ada. Ini dia F3. Jerapah Om, merah Om. Bentar. Ini dulu dari Perjobejoyo ini. Oh ini F3. Kalau F3 sampai berapa Om? Ya, itu baru kita lihat secara fenotip warna karena memang itu juga mempengaruhi. Oh warna merah ya? Sangat mempengaruhi untuk genetik. Karena suatu contoh gini, jenengan punya F2 atau F3 dengan fenotip warna yang seperti ini sama yang warnanya putih. Jadi kita bener-bener jenengan kira-kira kalau ngomong nih demen yang mana? Merah no. Nah itu berbanding lurus sama harga. Iya. Kalau ini sampai berapa Om misalnya kayak gini? Kayak gini 10 juta kita lepas. 10 juta ya merah. Ini usia 1 tahun. Siap kawin Om ini dia? Sudah ya? Udah bisa, cuma karena perawatannya kurang bagus. Ini kita servis dulu untuk 2-3 bulan ke depan. Nah kalau yang lain kita nggak punya pejantan khususnya untuk genetik tinggi. Yang kita garap memang kebetulan yang banyak itu di kami F1, F2. Ada contoh jantan lain Om yang buat daging gitu? Kita bisa lihat. Kebetulan buat dagingnya kok cuma ini toh yang ya. baru Ya, kita kirim. jantan yang FFT loh, F3 atau F4 gitu. Oh F4 ini. F4 warna putih ini. Warna putih. Nah, ini dia ini. F4 warna putih. Ini ya Om yang termasuk warna tadi ya yang dibilang warna sama merah, orang demennya di merah ya. Tapi dia punya kualitas genetik yang bagus. Oh ini lebih tinggi dari tadi? Jadi ini mempunyai kualitas genetik, ini F4. Oh F4 ya. Ini cocok untuk kambing cross atau lokal ketika mereka berpikir ke arah kambing yang harus yang mau diproduksi itu kambing pedaging Om. Oh yang dibilang dijual daging kiloan jadi itu ya? Ini untuk memperbaiki kualitas kambing lokal atau cross ke arah kambing pedaging karena mereka nanti hasil anak-anaknya mempunyai pertumbuhan yang lebih bagus daripada lokal sama lokal. Ini suatu contoh seperti itu. Iya. Ini juga F3 kepalanya hitam. Oh ini F3 kepala hitam ini. Besar kayak ini Om. Ini F3 kepala hitam. Ini F1 kepala putih. Oh ini F1 kepala putih. Ya, sangat besar sekali. Ini paling besar nih kayak ini sangat besar sekali nih. Ini apa yang senduro Om? Ini senduro. Bulit ya Om. Wih. Ini hamil Om? Ini belum kawin kok. Malah memang udah, tapi memang bodinya. Seperti itu. Iya. Wah. Om, mau tanya lagi Om. Kalau tadi kan sempat awal-awal kita bahas mitra-mitra arisan. Kalau pengen jadi mitra itu gimana sih Om? Kalau di kandang sini Om? Soalnya kan jantan FB sekarang mahal tuh Om. Pengen jadi mitra ya sepele sebetulnya, pokoknya mau di sini ngopi itu jadi mitra. Oh langsung. ngopi aja ya Om. Ngopi aja jadi mitra. Mitra itu istilahnya mereka, kalau saya sendiri tak anggap itu bolong ngopi. Memang komunitas kami kita kumpulkan untuk sharing-sharing, untuk tetap menjaga semangat. Saya sebagai istilahnya di sini sebagai mereka biar supaya tetap semangat bagaimana. Kita kasih tahu banyak hal intinya seperti itu untuk menjaga semangatnya mereka. Kita kasih fasilitas termasuk jantan. Kita nggak pernah memungut biaya berapapun dari nggak pernah bayar. Jadi benar-benar ini saya pemberdayaan di lingkungan saya sendiri.
untuk kita ngasih tahu kepada mereka tanpa nggak mempunyai banyak persyaratan. Jadi karena memang menurut beli saya kambing gitu nggak? Beli kambing dari sini? Enggak, saya nggak mampu. Saya nggak mampu melayani juga untuk materi yang mau untuk breeding saat ini. Iya. Saya suruh bawa kambing lokalnya datang kemari yang kita kawinkan dan lalu nanti anaknya kita siap memasarkan dengan standar harga yang kita bacakan di muka. Jadi ada harga nanti dibeli berapa gitu ada ya? Yang jelas mereka saya kasih tahu tolak ukur harga. Jadi nanti kambing mereka akan kami ambil dengan sistem timbang. Timbang berapa mereka kasih tahu di muka. Kita nggak pengen waktu kita nanti mau ngambil ini terjadi istilahnya negosiasi yang hasil akhirnya seolah-olah kita akan terjadi kesulitan sama kami, sama kita, intinya seperti itu. Maka kita benar-benar ngomongkan yang pakai standar yang jelas. Kita ambil dengan sistem timbang. Ini semua cross ini. Cross ya Om, yang ini yang cross ya. Ini cross. Ini hasil anaknya nanti baru disebut F1. Kalau dikawinnya dengan FB. Berarti ini termasuk kawinan dari F3 atau F4 tadi. Yang jelas kita tidak tahu mereka dulu materi ini dari kawinan cross apa. Yang jelas kita ngambil kambing dulu itu awalnya dari luar ya kambing ini. Saat ini kita udah mengadopsi kambing lokal. Cross seperti ini kita saat ini kesulitan mencari juga. Dari apa maksudnya identitasnya ya? Apa recordingnya? Sebetulnya untuk kapasitas cross yang kita sudah nggak dapat materi cross itu karena harganya. Ketika mereka mempunyai fisik seperti bur saat ini harganya tinggi. Padahal bur dan cross itu apa? Mereka mungkin masih belum seberapa tahu kan seperti itu. Iya benar. Harganya udah nggak mampu. Maka kita pakai materi lokal yang dimana kita produksi F1. Oke, kayaknya itu dulu ya Om ya yang ditanyakan tadi, info harga juga sudah. Ada tambahan lagi mungkin Mas Anang? Tambahnya tetap sesuatu hal itu nggak akan kita tahu baik maupun sebaliknya tanpa kita benar-benar menuju ke sana. Jadi mendingan kita cepat memulai pada satu titik yang jelas ketika kita membaca peluang. Suatu contoh kambing bur dan cross sendiri juga seperti itu. Cross dan bur katanya seperti apa, kalau kita nggak memang benar-benar menuju ke sana kita nggak akan tahu yang sesungguhnya. Intinya kita cepat melakukan satu tindakan dengan teori-teori yang udah kita semua tahu untuk tahu yang sesungguhnya dengan genetik yang memang udah ada. Genetik bur itu kan macam-macam. Iya. Mungkin sekian dulu ya Om ya. Kita terima kasih tadi udah keliling-keliling. Oke teman-teman, sekian dulu di kandangnya Mas Nanang. Nanti ada permintaan apa tulis di komen, nanti tak tanyain ke Mas Nanang lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.